Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Dewasa ini, tidak hanya kain saja yang dibatik, namun kayu juga bisa dibatik. Para pengrajin, khususnya di Krebet Bantul, semakin kreatif dengan pembatikan pada kayu. Banyak produk yang telah mereka hasilkan. Di antaranya, batik topeng, patung, perabot rumah, dan juga aksesoris lainnya. Pada kesempatan kali ini, akan dijelaskan proses pembuatan batik kayu yang berupa topeng batik. Pertama-tama, siapkan bahan baku, kemudian dimal atau digambar menyerupai bentuk topeng. Tahapan berikutnya yaitu pembentukan kayu dengan mesin molding sesuai dengan gambar topeng. Kemudian digambar dan dipahat sesuai bentuk yang diharapkan. Adapun alat yang digunakan untuk memahat berupa tatah dan pisau kecil. Namun, butuh keahlian dan ketelitian dari pengrajin. Topeng yang sudah dipahat, kemudian dihaluskan dengan mesin amplas atau sender mesin. Tujuan dari pengamplasan untuk memperoleh permukaan yang halus, estetika yang tinggi, serta memudahkan dalam proses pembatikan selanjutnya dan finishing. Permukaan topeng yang telah halus selanjutnya dipola menggunakan pensil. Proses ini menentukan motif gambar dari topeng yang akan dibuat. Langkah selanjutnya yaitu pembatikan dengan menggunakan malam yang dipanaskan sehingga menjadi cair. Alat yang digunakan adalah canting. Bagian yang dibatik adalah bagian yang tidak diinginkan terkena warna saat pewarnaan. Dibutuhkan keterampilan khusus untuk proses ini. Kemudian, dilakukan pewarnaan dengan naptol. Pada proses ini, warna masih belum muncul. Setelah itu, diberi garam naptol atau sering disebut dengan merah R. Ini bertujuan untuk memunculkan warna menjadi lebih cerah, seperti coklat muda. Kemudian, dicuci dengan air biasa dan dijemur sampai kering. Setelah kering, kemudian dibatik lagi menggunakan malam. Setelah dibatik, lalu dilakukan pewarnaan lagi menggunakan soga. Lalu dilap agar lebih kering. Setelah itu, diwarna dengan pewarna soga merah agar diperoleh warna coklat tua. Kemudian,
dicuci dengan air biasa. Proses selanjutnya yaitu perebusan dan pelorodan malam. Bisa dengan cara dicelupkan atau dengan cara disiram dengan air panas. Jika produksi banyak, lebih baik dengan cara disiram. Selain singkat, air yang digunakan juga lebih bersih. Karena jika dengan cara dicelupkan, maka produknya bisa kotor. Setelah direbus, kemudian disiram dan dijemur sampai kering. Setelah kering, maka proses selanjutnya adalah finishing. Proses ini dapat meningkatkan kualitas dan nilai jual dari suatu produk. Tahapan finishing yang pertama adalah dengan menggunakan melamin akrilit sebagai dasaran, sehingga warna menjadi biru. Kemudian, dikuas agar warna menjadi rata, lalu dijemur sampai kering. Saat musim kemarau atau panas, hanya dibutuhkan waktu sekitar 3 menit untuk pengeringan. Setelah kering, kemudian pengamplasan dengan kain amplas nomor 240. Kemudian, dicelupkan melamin akrilit yang kedua kali. Lalu, ditiriskan dan dikuas agar warna merata. Dilakukan penjemuran lagi sampai kering. Setelah kering, kemudian pengamplasan yang kedua kali dengan kain amplas nomor 240. Kemudian dikuas untuk menghilangkan debu saat pengamplasan. Setelah bersih, lalu dikuas dengan finishing aqua lacquer agar warna menjadi lebih cerah dan mengkilap. Tahap terakhir dari finishing yaitu penjemuran sampai cukup kering. Topeng batik yang sudah kering siap untuk dipacking. Produk kemudian dibungkus dengan kertas untuk melindungi dari goresan atau benturan. Produk siap dikirim atau dijual.